Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabar hari ini? Baik, Sehat, Bu. Sehat. Makasih ya. Ya alhamdulillah ya Bu ya, ketemu lagi dengan saya Uli. Saya di sini akan memberikan materi terkait dengan modul 1, yaitu pengasuhan dan mendidik anak. Di dalam sesi ini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang memahami perilaku anak pada sesi 2. Memahami perilaku anak itu ada 2 poin yang perlu Ibu ketahui di sini, yaitu meningkatkan perilaku anak yang baik, dan yang kedua itu ada mengurangi perilaku buruk kepada anak. Hal ini yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, yaitu dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Paham ya Bu ya? Paham nggak Bu sampai sini? Paham ya Bu ya? Saya akan menyampaikan dampaknya. Dampak kekerasan fisik maupun non fisik pada anak. Bisa dilihat dari sini Bu. Dampak negatif kekerasan pada anak yang berupa fisik terluka. Siapa yang sering di sini kalau anaknya itu nakal dijewer telinganya? Masih ada nggak Bu? Nyong Bu. Wah, bapaknya ini termasuk adalah kekerasan fisik. Ya Pak ya? Belum sih Bu. Oh, gelem kayak Iya, gitu tadi iya. dijewer ya Pak ya. Dijewer. Itu. Terus saya mau menanyakan di sini, ada nggak yang non fisik? Misalnya apa Bu? Yang ada dengan lupu, tak pendeliki. Dipendeliki. Sekolah anaknya orang dulu kalinya. Oh, dipendeliki. Ya. Itu saya kasih tahu. Terus gimana Bu? Kalau misalkan kekerasan yang non fisik, sing ora berupa ibu tangannya ngampleng, apa Bu misalnya Bu? Saya boleh mau tanya Bu? dicuekin, Bu. Oh, dicuekin, anaknya dicuekin Iya, kayak gitu. dicuekin. Ngambek. Ada sih, Bu. Iya. Di dalam di sini itu dampak kekerasan fisik maupun non fisik itu bisa dilihat Bu. Anak menjadi lebih pemarah, agresif, dan di sini juga ada tidak percaya diri. Anaknya minderan Bu ketika anaknya yang dijewer, dibilangin kata-kata yang kasar, dan tadi ibunya dipendeliki. Dia merasa takut dan akhirnya dia tidak percaya diri, dan konsentrasi belajar pun menjadi berkurang. Itu ya Bu ya. Tahu nggak Bu dampaknya Bu? Menjadi pemarah. Seperti yang di sini saya sampaikan, ketika kita menggenggam pasir. Kalau kita menggenggam pasirnya itu pelan-pelan, pasir itu akan jatuh secara pelan-pelan juga ya Bu ya. Iya. Tapi semakin kita menggenggam pasirnya itu semakin kuat, itu sama aja kita pasir itu akan cepat juga hilangnya. Jadi inti dari semua itu Bu, kita dari seorang pasir itu yang Ibu perlu diketahui, mendidik anak itu tidak serta-merta harus dengan kekerasan, dicekel sing kencang, tidak bisa seperti itu. Tapi mendidik anak itu dengan cara pelan-pelan. Ambil si hati si anak. Kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan suatu masalah. Anak akan lebih jauh dari pemarah. Misalkan nih, Pak Alif, si anak itu dibentak. Kamu gak boleh main keluar karena sudah malam. Anak itu akan jauh lebih memberontak lagi. Teman-teman saya juga lebih Pak, jalan keluar main malam-malam gak apa-apa Pak. Bengi Bu. Wis bengi. Bocah kan orang ini jalan ngumpul. Iya, sampaikan yang baik. Jadi ketika kekerasan pada anak tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang, jiwanya tuh makin tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal yang buruk. Betulnya pimen, Bu. Iya, di situ bisa kita lihat merupakan cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Bahkan si anak itu lebih parahnya lagi akan membuat si hati orang itu lebih sakit. Jadinya kita cara untuk mendidik anak itu dengan cara dibilangin pelan-pelan. Ambil hatinya, dengarkan apa yang dia inginkan terlebih dahulu, baru kita itu ketika si anak menginginkannya seperti itu, kita baru masuk.
untuk menyampaikan apa yang anak itu inginkan. Sekiranya kita bisa mengarahkan bahwa itu tidak baik untuk diri dia sendiri. Tidak mesti harus dengan kekerasan, tapi bisa juga dengan ketika anak mau tidur dibilangin, kenapa hari ini kamu nakal Hanif? Kenapa hari ini kamu nakal Arsya? Misalkan seperti itu. Hari itu tipu. Ada tuman. Oh tuman kayak gitu ya Pak ya. Pacar Pak. Iya sih. Iya, jaluk terus. Akhirnya kan, ya orang tua sudah dibongkar saya buat apa? Iya, di sini banyak orang tua yang merasa kebingungan menghadapi perilaku anak dan pada akhirnya mengambil cara dengan mudah dengan kekerasan fisik yang Pak Alif lakukan tadi, menjewer anaknya ya Pak ya, kayak gitu. Itu tidak boleh. Makanya pengendalian diri, menahan emosi pada saat melakukan si anak melakukan perbuatan buruk itu sangat harus kita belajar, harus bisa kita mengontrol. Kalau anak kita itu tidak mau terkena dampak dari ini. Siapa yang menjadi anaknya pengen pemarah? Gak ada ya Bu, Pak. Gak ada yang kan anaknya jadi prestasi sekolahnya jadi menurun. Gak menginginkan ya Bu, Pak. Pengennya pinter. Pengennya pinter. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng belajar memperbaiki menjadi orang tua yang lebih baik. Khususnya untuk itu buang perilaku-perilaku kebiasaan ibu sehari-hari dengan cara menjewer, melototin si anak, membentak, mencubit. Ayo kita bilangin pelan-pelan dengan ketika si anak mendengarkan si apa yang anak inginkan dulu. Baru kita akan masuk anak itu maunya apa, kita bilangin pelan-pelan, memberikan nasihat kepada anak tersebut. Paham Ibu, Pak? Ya, Paham ya? Gitu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa dilakukan Bapak, bisa dipraktekkan dengan Bapak dengan cara ketika ketika anak mau tidur kita dengarkan dulu, dibilangin yang pelan-pelan kayak gitu. Biar si anak itu merasa dihargai apa yang dia ingin sampaikan kepada orang tuanya. Kiranya itu aja yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.